slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Ducati terharu, Bagnaia bangkit dari insiden, terinspirasi Marquez dalam balapan paling kacau musim ini. Balapan MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, Minggu sore ini, menjadi salah satu balapan paling dramatis sekaligus emosional musim ini. Cuaca tak menentu, bentrokan antar pembalap, hingga kisah mengharukan dari pembalap utama tim Ducati Lenovo Francesco Bagnaia, menjadikan seri ini penuh cerita. Meski hanya finish di posisi ke-16 tanpa meraih poin, kegigihan Bagnaia justru menuai pujian luas, terutama dari bos tim Ducati Lenovo. Bagnaia, yang start dari posisi ke-6, terlibat insiden dengan pembalap tim pabrikan Honda Joan Mir di lap awal. Dalam kondisi trek yang mulai basah akibat gerimis, kedua pembalap bersenggolan keras di tikungan sempit yang membuat Bagnaia terpelanting dari motornya. Motor Desmosedici GP25 miliknya tampak rusak parah, ada sebagian fairing samping yang terlepas, dan beberapa komponen lainnya tampak hilang. Dalam situasi normal, insiden seperti ini biasanya berakhir dengan Bagnaia memilih untuk mundur dari balapan. Namun, kali ini berbeda. Dengan baju penuh goresan aspal dan motor yang tampak tak seimbang, Bagnaia tetap berdiri, menegakkan motornya, dan melanjutkan balapan untuk membawanya perlahan menuju pit. Momen ini membuat banyak kru Ducati terdiam sejenak, tak menyangka Pecco, sapaan akrab Bagnaia, memilih untuk melanjutkan balapan meski peluang finish di zona poin nyaris tak ada. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat, ujar Gigi Daligna, General Manager tim Ducati Lenovo, dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Biasanya Bagnaia akan menyerah di situasi seperti ini. Tapi hari ini, dia memilih untuk bertarung, untuk menunjukkan semangatnya. Itu membuat saya terharu. Ini bukan soal poin. Ini soal jiwa seorang juara. Daligna mengakui bahwa perubahan sikap Bagnaia tidak lepas dari kehadiran rekan setim barunya, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo di awal musim 2025, Marquez membawa semangat kompetitif dan mental baja yang menginspirasi seluruh tim. Marc selalu punya mental, pantang menyerah, bahkan saat kondisinya mustahil sekalipun. Dan saya rasa Bagnaia belajar banyak dari itu. Dia melihat bagaimana Marc bisa bangkit dalam segala kondisi, dan hari ini Bagnaia membuktikan bahwa dia juga bisa, tambah Daligna. Dalam kondisi flag to flag, ketika balapan diperbolehkan mengganti motor karena perubahan cuaca, Bagnaia masuk pit dan mengganti motornya dengan motor cadangan yang sudah disiapkan dengan ban basah. Meskipun tertinggal sangat jauh, ia tetap melanjutkan balapan hingga garis finish. Sementara itu, balapan sendiri berlangsung dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya musim ini. Gerimis yang datang tiba-tiba saat sesi pemanasan membuat bendera putih dikibarkan. Artinya, pembalap diizinkan masuk pit untuk mengganti motor. Beberapa tim, termasuk Ducati, langsung bersiaga. Marc Marquez dan adiknya, Alex Marquez, yang sedang berada di posisi terdepan, memilih masuk pit di lap awal ketika hujan mulai menebal. Namun tak semua pembalap berhasil mengambil keputusan tepat. Beberapa tertinggal, beberapa lainnya justru tergelincir karena terlambat mengganti motor. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi, termasuk insiden besar Alex Marquez yang 2 kali crash dan harus keluar dari balapan. Pada akhirnya, kejutan besar terjadi. Pembalap tuan rumah Johann Zarco dari tim LCR Honda tampil luar biasa dan berhasil mengamankan kemenangan pertamanya di musim 2025. Zarco, yang dikenal piawai dalam kondisi lintasan berubah-ubah, mencatatkan selisih waktu lebih dari 10 detik di depan Marc Marquez yang finish di posisi kedua. Di posisi ketiga, pembalap muda Fermin Aldeguer dari Gresini Racing tampil memukau dan mencetak podium perdananya di kelas Premier. Ini balapan paling gila yang pernah saya ikuti, kata Zarco usai podium. Tapi saya senang bisa menang di rumah sendiri. Sungguh tidak bisa dipercaya. Marc Marquez, meskipun gagal juara, tetap menunjukkan kelasnya dengan membawa Ducati finish kedua setelah strategi pit stop yang tepat. Ia juga sempat menyampaikan apresiasinya kepada Bagnaia usai balapan. Saya lihat Pecco kembali ke lintasan setelah crash, dan saya pikir itu luar biasa. Dia menunjukkan karakter seorang petarung.
Itu bukan hal mudah dilakukan, apalagi setelah kecelakaan dan motor rusak begitu parah, ujar Marquez. Bagnaia sendiri tak banyak berkata-kata usai balapan. Saat diwawancarai, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, yang penting bukan posisi akhir, tapi bagaimana kamu bertarung sampai akhir. Saya ingin belajar dari Mark dan membalas kepercayaan tim." Publik MotoGP kini mulai menyoroti sisi lain dari Bagnaia, bukan hanya sebagai juara dunia yang cepat di atas motor, tapi juga sebagai pejuang yang siap bangkit dari keterpurukan. Meski tidak mencetak poin, MotoGP Prancis 2025 bisa jadi titik balik mentalitas sang juara bertahan dalam perburuan gelar tahun ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati makin kecewa. Bagnaia crash di sprint race MotoGP Prancis 2025. Tekanan dari Alex Marquez dinilai terlalu berlebihan. Sirkuit Bugatti, Le Mans, kembali menjadi saksi drama besar dalam persaingan MotoGP 2025. Francesco Bagnaia, pembalap utama Ducati Lenovo Team MotoGP, kembali menuai hasil mengecewakan setelah mengalami crash di sprint race MotoGP Prancis, Sabtu sore ini. Kali ini, insiden terjadi saat ia tengah berduel sengit dengan pembalap tim satelit Ducati, Alex Marquez, yang menekan agresif sejak awal lap. Hasil ini tak hanya membuat Bagnaia pulang tanpa poin, tetapi juga memicu gelombang kekecewaan dari internal Ducati Corse, termasuk sang general manager, Gigi Dall'Igna. Sprint race yang berlangsung sepanjang 13 lap tersebut awalnya menjanjikan persaingan seru antara para pembalap Ducati. Marquez bersaudara, Mark dan Alex, tampil kompetitif sejak sesi latihan, sementara Bagnaia datang dengan harapan tinggi untuk membalas rentetan hasil kurang memuaskan di sprint race sebelumnya. Namun, harapan itu pupus hanya dalam beberapa menit. Start dari posisi ke-6, Bagnaia langsung menempel Alex Marquez yang berada di posisi ketiga. Sayangnya, duel antara dua pembalap Ducati ini berlangsung panas sejak tikungan pertama. Alex, yang kini tampil penuh percaya diri setelah menjadi pemimpin klasemen sementara sebelum seri ini, tampak tak segan memberi tekanan pada Bagnaia. Ketika memasuki lap kedua, Bagnaia kehilangan grip ban depan saat mencoba bertahan dari manuver agresif Alex di tikungan keempat dan terjatuh, low CD, ke gravel. Bagnaia terlihat gugup, dia tahu tekanan dari belakang sangat besar. Tapi tekanan itu datang bukan dari pembalap rival seperti Quartararo atau Marc Marquez, melainkan dari tim satelit kami sendiri. Itu membuat situasinya lebih rumit, ujar salah satu kru teknis Ducati yang enggan disebutkan namanya. Kekecewaan terbesar datang dari Gigi Dall'Igna. Bos besar Ducati itu tak menyembunyikan kekesalannya terhadap situasi yang terus menempatkan Bagnaia dalam tekanan internal. Ia menilai dinamika antara pembalap tim pabrikan dan tim satelit Ducati kini menjadi tidak sehat, terutama karena persaingan langsung yang tak jarang berujung risiko tinggi. "Saya sangat kecewa. Ini bukan pertama kalinya Bagnaia crash di sprint race. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa tekanan terbesar justru datang dari dalam keluarga kami sendiri," ujar Dall'Igna kepada media seusai balapan. "Kami selalu mendukung kompetisi sehat antara pembalap, tetapi ketika itu mulai mengganggu kestabilan tim utama, perlu ada diskusi serius." Ia menambahkan bahwa tim satelit seperti Gresini memang diberikan kebebasan penuh untuk bersaing, tetapi perlu ada pemahaman strategis untuk tidak saling menjatuhkan di antara pembalap Ducati. "Alex Marquez jelas tampil luar biasa musim ini, tapi kami juga harus melindungi peluang juara dunia dari pembalap utama kami," tegasnya. Kecelakaan di Le Mans ini menambah daftar panjang inkonsistensi Bagnaia sepanjang musim 2025, khususnya di sprint race. Dalam 6 sprint race terakhir, ia hanya sekali finish podium dan 2 kali gagal finish. Dalam wawancara singkat setelah kembali ke paddock, Bagnaia tampak frustasi. "Saya merasa seperti kehilangan arah di sprint race. Setiap kali saya mulai percaya diri, ada hal yang meruntuhkannya. Hari ini saya ingin bermain cerdas, tidak agresif, tapi tekanan itu terlalu besar. Saya tahu siapa di belakang saya, dan itu membuat saya ragu-ragu," ujar Bagnaia. Ketika ditanya apakah tekanan dari pembalap Ducati lain menjadi salah satu penyebab utama, ia menjawab diplomatis, "Kami semua di sini untuk menang. Tapi terkadang, mungkin,
Kita perlu mengingat bahwa ini adalah permainan tim juga. Pernyataan itu memunculkan spekulasi adanya ketegangan di dalam tim Ducati, terlebih dengan penampilan luar biasa dari Marc Marquez, rekan satu tim Bagnaia, yang kembali meraih kemenangan sprint ke-6 secara beruntun dan kini memimpin klasemen dengan 144 poin. Sementara itu, Alex Marquez yang finish di posisi kedua dalam sprint race tersebut mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pembalap profesional. Ia tidak merasa melakukan manuver berbahaya terhadap Bagnaia. Saya tidak melakukan apapun yang berlebihan. Kami semua di sini untuk memberikan yang terbaik. Bagnaia pembalap hebat, tapi tekanan adalah bagian dari balapan. Saya tidak akan minta maaf karena membalap, ujar Alex tegas. Meski begitu, situasi ini jelas memperkeruh atmosfer di paddock Ducati. Jika tak segera diredam, ketegangan antara pembalap pabrikan dan satelit bisa mengancam stabilitas Ducati dalam perebutan gelar tim dan konstruktor di akhir musim. Dengan hasil sprint race ini, posisi Bagnaia di klasemen semakin terpuruk. Ia kini berada di peringkat ketiga namun selisihnya semakin jauh, tertinggal lebih dari 30 poin dari Marc Marquez dan Alex Marquez yang berada di posisi 1 dan 2. Ducati Lenovo kini menghadapi dilema besar, antara membiarkan kompetisi terbuka antar pembalap Ducati, atau mulai mengatur strategi internal yang lebih ketat demi mempertahankan peluang gelar dunia. Gigi Dalinya memberi sinyal akan ada evaluasi besar dalam waktu dekat. Kami perlu duduk bersama dan mengevaluasi apa yang terbaik untuk Ducati sebagai tim, bukan hanya sebagai kumpulan individu yang cepat, pungkasnya. Sprint Race MotoGP Prancis 2025 ini menjadi cerminan nyata bahwa meskipun dominasi Ducati secara teknis tak terbantahkan, tekanan internal bisa menjadi musuh terbesar mereka musim ini. Bagnaia, yang pernah begitu dominan, kini justru terlihat rapuh. Apakah Ducati bisa menjaga harmonisasi dan fokus pada tujuan utama? Atau justru drama internal ini akan menjadi batu sandungan dalam perjalanan meraih gelar? Yang jelas, musim MotoGP 2025 belum selesai, tapi tensinya sudah terasa seperti akhir musim. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali membuat gebrakan besar dalam lanjutan musim MotoGP 2025. Dalam sesi praktis di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pembalap anyar tim Ducati Lenovo itu berhasil mencatatkan waktu tercepat sekaligus memecahkan rekor lap dengan torehan 1 menit 29,855 detik. Waktu tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jorge Martin saat masih bersama Pramac Racing. Pencapaian ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga cerminan dari transformasi Marquez dalam hal adaptasi, kerja sama tim, serta pemahaman teknis terhadap motornya. Mantan juara dunia 8 kali itu menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan justru semakin matang setelah menjalani musim-musim yang penuh tantangan akibat cedera dan transisi tim. Dalam wawancara usai sesi, Marquez mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada perubahan settingan motor yang dilakukan bersama tim teknis Ducati Lenovo. Ia menyebut motor Ducati yang ditungganginya kini sudah sesuai dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya sejak lama. Hari ini semuanya terasa sempurna. Dari grip depan, pengereman, hingga respons mesin saat keluar tikungan, semuanya sesuai dengan yang saya butuhkan. Kami bekerja keras selama beberapa pekan terakhir, dan hasilnya bisa langsung dirasakan di sini, ujar Marquez. Performa brilian Marquez tersebut tak pelak membuat bos besar Ducati, Gigi Dalinya, angkat topi. Sebut kiprahnya selalu mendapat perhatian serius dari markas besar Ducati Corse. Kami sudah tahu bahwa Mar adalah pembalap istimewa. Tapi bagaimana ia mampu langsung menemukan titik keseimbangan antara kekuatan motor Ducati dan gaya balapnya sangat luar biasa. Dia sempurna dalam segala aspek hari ini, baik teknis, fisik, maupun mental, kata Dalinya dalam konferensi pers. Dengan catatan waktu 1 menit 29,855, Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus batas 1 menit 30 detik di sesi latihan tersebut. Kecepatan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai kandidat kuat untuk meraih pole position dan kemenangan di sprint dan balapan utama akhir pekan nanti. Posisi kedua dalam sesi praktis ditempati oleh pembalap tuan rumah,
Fabio Quartararo. Rider Monster Energy Yamaha tersebut membukukan waktu yang cukup kompetitif, meski terpaut hampir 3/10 detik dari Marquez. Sementara itu, pembalap utama Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga. Meskipun belum mencapai performa puncak, Bagnaia tetap menunjukkan konsistensi yang membuatnya selalu berada di barisan depan. Selain catatan waktu yang luar biasa, performa Marquez juga mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya. Setelah beberapa musim mengalami naik turun performa akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, Marquez kini tampak kembali ke bentuk terbaiknya. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi rival-rival seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Quartararo, yang sama-sama mengincar gelar juara musim ini. Kita baru masuk pertengahan musim, tapi ini seperti deklarasi bahwa Marquez telah kembali. Dan yang lebih menakutkan, dia masih punya ruang untuk berkembang, kata Gigi D'Aligna. Meskipun sukses di sesi latihan, Marquez tetap realistis menghadapi sprint dan balapan utama. Ia mengingatkan bahwa sesi kualifikasi dan race day adalah cerita yang berbeda, terutama dengan kondisi cuaca di Prancis yang dikenal tak menentu. Saya senang dengan kecepatan hari ini, tapi kami harus tetap fokus. Cuaca bisa berubah kapan saja, dan semua pembalap di grid ini sangat kompetitif. Yang penting adalah tetap tenang dan menjaga ritme, ujar Marquez. Di sisi lain, adik Marc Marquez, Alex Marquez, juga menunjukkan peningkatan performa dan berhasil menembus posisi keempat. Dan Fermin Aldeguer posisi kelima, hal ini menjadi indikasi bahwa tim Gresini secara keseluruhan tengah berada dalam tren positif. Pencapaian Marquez bukan hanya menjadi sorotan karena catatan waktunya, tetapi juga karena ia melakukannya setelah menjadi yang tercepat di sesi FP1. Hal ini tentu memberi tekanan tersendiri bagi tim-tim lain yang memiliki sumber daya lebih besar. Penampilan Marc Marquez dalam sesi praktik MotoGP Prancis 2025 telah mengguncang paddock dan memberi gambaran bahwa sang juara dunia lama belum habis. Dengan settingan motor yang kini menyatu sempurna, kepercayaan diri tinggi, dan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi, Marquez tampaknya siap kembali menjadi pusat perhatian di MotoGP. Akhir pekan ini di Le Mans akan menjadi ajang pembuktian apakah kecepatan di sesi latihan bisa ia konversikan menjadi kemenangan penuh. Jika iya, maka era baru Marquez bersama Ducati benar-benar telah dimulai. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Hanya berselang beberapa minggu setelah insiden dramatis yang membuatnya terjatuh dalam balapan utama MotoGP Jerez 2025, pembalap andalan tim pabrikan Ducati Lenovo itu langsung tampil mengesankan di sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Prancis yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans. Dengan catatan waktu 1 menit 30,764 detik, Marquez mencatatkan putaran tercepat dan mengungguli para rivalnya, termasuk Brad Binder dari KTM dan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pembalap utama sekaligus rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, harus puas di posisi keempat, tertinggal tipis dari para pesaingnya. Kembalinya Marquez ke performa puncak bukan hanya menjadi sorotan media dan penggemar, tetapi juga membuat manajemen Ducati, terutama General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna, merasa bangga dan optimistis menghadapi seri-seri selanjutnya musim ini. Cedera dan insiden bukanlah hal asing bagi Marc Marquez selama karirnya di MotoGP. Namun, seperti yang sudah-sudah, pembalap asal Cervera, Spanyol ini selalu punya cara untuk bangkit. Crash di Jerez, yang sempat membuat kehilangan kepercayaan dirinya, tidak menjadi hambatan berarti bagi Marquez. Justru, ia menjadikan insiden itu sebagai motivasi tambahan. Saya tahu banyak orang yang meragukan saya setelah crash di Jerez. Tapi saya dan tim bekerja keras, baik secara fisik maupun mental, untuk kembali secepat mungkin dan membuktikan bahwa saya masih bisa bersaing di level tertinggi, ujar Marquez dalam sesi wawancara usai FP1. Penampilannya di FP1 MotoGP Prancis 2025 ini seolah menjadi pesan kuat bahwa Marc Marquez belum habis. Dalam cuaca cerah dan kondisi lintasan optimal, Marquez tampil dominan sejak awal sesi.
Setelah melakukan beberapa penyesuaian setup pada Desmosedici GP24 miliknya, ia mampu mencetak waktu yang tak mampu dikejar oleh pembalap lain. Gigi Dall'Igna, arsitek sukses di balik kebangkitan Ducati dalam beberapa tahun terakhir, memberikan pujian setinggi-tingginya untuk Marc. Menurutnya, performa Marquez di FP1 menjadi bukti bahwa keputusan Ducati merekrutnya adalah langkah yang sangat tepat. Saya sangat bangga dengan Marc hari ini. Dia menunjukkan karakter juara sejati. Kembali dari crash seperti itu dan langsung menjadi yang tercepat tidak mudah, bahkan untuk pembalap sekalibernya. Ini bukti bahwa mentalitasnya adalah salah satu yang terbaik di paddock, kata Dall'Igna kepada awak media. Lebih lanjut, Dall'Igna juga mengungkapkan bahwa kerja sama teknis antara Marquez dan tim insinyur Ducati sudah mulai menunjukkan hasil positif. Adaptasi Marc terhadap karakter motor Desmosedici yang terkenal agresif telah membuahkan hasil lebih cepat dari ekspektasi awal. Dengan Marquez di puncak, Binder dan Alex Marquez mengisi posisi kedua dan ketiga dengan gap waktu yang sangat tipis. Binder, yang musim ini tampil konsisten bersama Red Bull KTM Factory Racing, mencatatkan waktu 1 menit 30,872 detik, hanya terpaut 0,108 detik dari Marc. Sementara itu, Alex Marquez yang membela tim satelit Gresini Ducati kembali menunjukkan bahwa ia juga patut diperhitungkan dalam persaingan musim ini. Dengan waktu 1 menit 30,915 detik, ia membuktikan bahwa darah balap memang mengalir kuat di keluarga Marquez. Di sisi lain, Francesco Bagnaia, meskipun belum menembus posisi 3 besar, tetap menunjukkan performa solid. Catatan waktunya hanya berselisih sekitar 0,2 detik dari rekan setimnya. Dalam wawancara singkat, Pecco menyebut bahwa ia masih melakukan sejumlah eksperimen setup untuk balapan utama hari Minggu. Penampilan impresif Marc Marquez tentu menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing. Dalam kondisi yang baru pulih dari crash, ia sudah mampu mendominasi sesi latihan. MotoGP Perancis sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit yang menantang, terutama dalam hal cuaca yang kerap berubah-ubah. Namun dengan pengalaman dan semangat juangnya, Marquez tampaknya siap menghadapi segala kondisi. Tujuan saya adalah menikmati setiap lap dan terus berkembang bersama tim. Jika kemenangan datang, itu bonus. Tapi yang utama adalah terus menunjukkan bahwa saya belum selesai, tutup Marc dengan senyuman khasnya. Kebangkitan Marc Marquez di FP1 MotoGP Prancis 2025 tidak hanya membuktikan kualitasnya sebagai salah satu legenda MotoGP, tetapi juga menjadi dorongan semangat besar bagi tim Ducati Lenovo. Dengan performa seperti ini, para penggemar dan pengamat balap pun mulai kembali memasukkan namanya dalam daftar kandidat juara dunia musim ini. Jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat Marc Marquez kembali berdiri di puncak podium, kali ini, dengan seragam merah khas Ducati. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.